Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi ini kita sehat walafiat. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah yang Maha Penyayang, yang tak pernah pilih sayang. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Salam serta selawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai revolusioner sejati yang telah mampu mengantarkan umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Pada kali ini kembali bertemu dengan Bapak mata kuliah Pendidikan Pancasila, materi Negara Hukum dan HAM. Dapat kita ketahui bahwa negara hukum dan HAM merupakan dasar pemikirannya adalah bagian endogen yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan yang mengikat, sehingga keduanya menjadi titik tolak kulminasi dari syarat konstitusi negara. Sehingga apa yang menjadi dalilnya pun akan menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong perkembangan konstitusi negara di Indonesia, karena berdasarkan pandangan hukum yang secara formil. Selanjutnya adalah kita membicarakan terkait dengan bagaimana pengertian hukum itu. Dapat kita ketahui bahwa hukum secara umum adalah asas kaidah lembaga atau proses yang tentu dengan penjelasannya bahwa hal ini melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan yang menentukan dasar bagaimana sebab dan musababnya kekuasaan politik, kekuasaan negara di Indonesia yang cenderung korup, agar tidak kesewenang-wenang pemerintah dalam menjalankan konstitusi negara atau memimpin sebuah lembaga negara. Yang kedua adalah bagaimana kita membicarakan terkait dengan HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat kita ketahui bahwa ini merupakan sebuah perjuangan yang sangat penting dalam mendorong hak-hak dasar dan hajat hidup manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada manusia tersebut. Ini mengandung arti dan mengandung makna bahwa hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang hakikat manusia itu sendiri. Karena melatar belakangi sebuah aturan konstitusi dari sebuah nilai-nilai dasar Pancasila yang pada hakikatnya manusia adalah monopolius, monopluralis, yang kodrat dan kedudukannya manusia secara jasmani dan rohani serta jiwa dan raganya, sifat kodrat manusia secara individu dan makhluk sosial itu sama kodratnya di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Yang adalah kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama dapat kita ketahui bahwa makna Indonesia sebagai negara hukum adalah pemisahan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan aturan undang-undang. Ini sebagai acuan bahwa
pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus berdasarkan aturan dan undang-undang serta dijamin oleh syarat administrasi pengadilan negara. Tentu itu adalah sebuah makna yang sangat menjurus bagaimana meletakkan sifat-sifat negara sebagai negara hukum. Tentu yang kedua adalah kita membicarakan prinsip adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat kita ketahui pula bahwa penegakan hukum adalah salah satunya dan konsekuensinya dan esensinya dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Kita membicarakan terkait dengan definisi konsep bagaimana hubungan hukum dengan HAM. Hubungan hukum dengan HAM memberikan argumentasi bahwa hukum yang dapat diajukan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang memberikan kepastian bahwa hukum dan HAM merupakan alat yang mengatur HAM bagi hukum itu sendiri untuk mendapatkan hak yang sama, dan HAM harus dipertahankan karena setiap ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Hukum melindungi HAM. Tanpa HAM tidak ada gunanya, dan HAM tanpa hukum hanyalah sia-sia. Kita membicarakan terkait dengan bagaimana paparan tentang perkembangan HAM di dunia. Perjuangan HAM pula telah diawali di Perancis sebagai contoh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai semboyan bahwa yang pertama adalah liberté. Liberté di Perancis yang artinya adalah kemerdekaan. Yang kedua adalah égalité. Égalité adalah kesamarataan. Yang ketiga adalah fraternité, yaitu kerukunan dan persaudaraan. Ini adalah perjuangan HAM yang dijalankan oleh Perancis sebagai contoh bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana Amerika juga memberikan contoh memformulasi 4 macam HAM. Yang pertama adalah freedom of speech. Freedom of speech ini mengandung arti bahwa kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat sama dengan Indonesia sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah freedom of religion, yaitu kebebasan beragama, sama dengan Indonesia pula hal ini. Yang ketiga adalah freedom for fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Yang keempat adalah freedom from what, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Declaration of Human Rights yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa semua negara di dunia memiliki kesamaan kebebasan hak asasi manusia yang dijamin oleh bangsa-bangsa di dunia berdasarkan kesepakatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
doktrin tentang hak asasi manusia semacam ini yang diberikan contoh oleh Amerika merupakan moral politik, legal framework, dan juga dalam membangun dunia yang lebih damai, bebas dari ketakutan dan penindasan, serta perlakukan yang tidak adil dari semua orang. Selanjutnya adalah kita mengetahui dan akan melihat bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai Z yang memberikan penjelasan yang secara implisit atau secara garis besar bahwa pasal 28A sampai Z yang secara garis besar memberikan arti bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dapat kita ketahui pula bahwa deklarasi tentang HAM PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal selanjutnya adalah kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan mengucapkan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan